Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ahmad Rifyan Nur. Setelah dari Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini show 5 Sama bakal datang ke Yogyakarta tanggal 12 April 2025. Beli tiketnya di motikdong.com. Panggilannya Nur. Arif, Cing. Arif, ya. Nur kayak tetangga gue, Nur. Iya. Rip, lo tuh namanya, nama Instagramnya, atau gue ngeliatnya di Instagram namanya Kita Ulik Yuk. Iya. Kita Ulik Yuk. Itu kayak orang kagak ada kerjaan. Itu kerjaan gue, Cing. Iya, maksudnya kerjaannya kayak orang gak ada kerjaan. Kerjaannya kayak orang gak ada kerjaan. Iya. Tapi emang itu kerjaan Tapi gue. kerjaannya itu ya? Kerjanya itu. Tapi orang nanya, Bang, kerjaan lu apa? Nah. Lah itu gue lagi kerja. Maksudnya berangkat dari Bandung pulang Bekasi. Gak ada berangkat dari rumah pulang ke rumah lo. Kerjaan lo gimana? Kayak gak kerja, Rip. Ya gimana ya? Tapi emang zaman sekarang kan kerjaan. Zaman sekarang ya. Kerjaan macam-macam, Cing. Yang dulu gak kepikiran itu bisa jadi kerjaan ya. Benar. Sebelum ini lo pernah kerja gak? Sebelum gue Gojek, Cing. Yang pernah nyelamatin itu? Nyelamatin penipuan. Itu gimana sih nyelamatin penipuan? Jadi tuh emang di Bekasi kan di Galaksi nih, gue sebut aja nih. Iya. Banyak ruko-ruko yang gitulah, yang Apa buka begitu? lowongan kerja. Tapi pas kita udah masuk situ suruh bayar. Oke. Jadi nggak ya fiktif lah ibarat kata. Nah, tapi kerjaannya kerjaan beneran ngomongnya. Iya, ada posisinya, katanya posisinya admin. Admin ya. Nah, di situ ada yang mesen tuh Gojek, terus dia langsung ngechat, "Mas, tolong saya." Bah, apa nih? Bukannya udah sekep apa gimana nih? Habis itu dia bilang, "Saya nggak boleh keluar di ruko ini." Wah, gue bilang, gue udah tahu sebelumnya emang itu ruko penipuan lah, indikasi penipuan. Oh, lo curiga atau pernah ada info-info? Udah tahu pokoknya. Alamat-alamatnya tuh udah jelas, Cing. Ada yang di Galaksi, ada yang di Cililitan. Oh, banyak. Jadi, Gojek tuh driver Gojek udah pada tahu. Oh. Kalau di ruko-ruko yang kayak di Galaksi Cililitan itu udah banyak tuh penipuan. Akhirnya gue langsung, udah tunggu situ. Gue langsung meluncur kan. Kata dia tapi nggak boleh keluar. Gue bilang pura-pura pesan GoFood aja, Bang, pura-pura ke kamar mandi. Langsung lah gue jemput. Di depan ada satpamnya kan, dua orang tuh. Gue bilang langsung keluar aja kabur. Udah dia pas dari dalam lari langsung naik motor gue langsung cabut. Nah itu. Jadi sebelumnya udah dipintain duit 300.000, 500.000, sejuta, sorry. Begitu masuk? Gitu. Jadi udah di interview nih, udah kamu diterima, tapi bayar segini gitu. Jadi udah ada yang bayar nih. Nah dia udah tahu, oh ini mah penipuan. Dia langsung. Dia udah ngeluarin duit belum? Belum. Tapi ada yang udah bayar, Dia orang mana? Dia orang cewek ya? Cowok. Oh, cowok. Cowok, Ci. Kalau cewek mah kan dramatis ya. Iya. Terus jadi bini gitu sekarang. Udah punya, Ci. Oh iya, siapa tahu lah kedua. Ya. Atau belum habis. Ya, lo mau habisin. Iya. Ya, kocak juga ya maksudnya ya. Selama Gojek juga memang banyak pengalaman ini. Ada aja, Ci. Menyelamatkan orang gitu. Menyelamatkan itu doang sih. Ya. Ada aja sebenarnya kalau Gojek tuh banyak ceritanya lah. Jangan cerita di sini dah. Berapa lama lo nge-Gojek berapa lama? Gue dari 2017. Berhenti itu karena sempat berhenti tuh karena ngurir kan. Jadi gue emang hidupnya di jalan, Cing. Jadi kayak capek apa segala macam udah biasa lah di jalan. Setelah Gojek lo ngurir. Setelah Gojek ngurir jadi itu maksudnya apa? Jadi kirim paket kurir, jadi kurir. Kurir paket. Kurir pakai JNE gitu misalnya. JNE, Shopee Express.
Itu ada ininya ya, ada wilayahnya ya, dia lagi ya. Ada. Pantesan pada kenal udah orang-orang sini. Ada nggak saya gitu, dia tahu. Iya, itu udah langganan, Cing. Tiap hari emang dia lagi. Yang mesen paket itu aja kalau kita udah apal rumahnya, alamatnya. Orang begitu aja ininya. Apaan itu orang biasa? Atau emang konsumen biasa atau emang dia dagang atau dia emang apa? Emang konsumen biasa aja tiap hari mesen kayak bini gua. Tiap hari mesen paket. Gue liat, gue bingung. Tiap hari paket mulu kata gue. Emang ada aja ya paket ya? Iya, Cing. Dia lagi orangnya. Sama kayak gue waktu nganter. Oh, ini udah langganan. Jadi kita kalau udah kurir udah pro nih, tinggal lempar-lempar aja, Cing. Jadi udah disusun ke sini, udah tahu rutenya. Udah tinggal lempar-lempar aja. Lempar gitu? Enggak lempar. Maksudnya udah taruh aja. Gitu. Iya, ngasih apa taruh. Biasanya kan kalau udah langganan, udah taruh aja, Bang. Gitu. Oh, jadi jalan lo selama lo jadi kurir udah dapat polanya tuh. Udah. Nggak berapa lama lo jadi kurir udah dapat polanya udah. Bakal nganter sini-sini aja. Iya, benar. Nggak jauh-jauh jadinya. Enggak, itu area paling cuman satu kelurahan nggak nyampe, setengah kelurahan. Jadi kadang satu kelurahan dibagi 4 gitu. 4 kurir. Salah ada satu kelurahan ada 2 RW apa 5 RW. Itu paling gue cuman 2 RW kayak gitu. Oh. Karena saking banyak paketnya. Jadi tiap rumah tuh mesen. Berhenti gitu. Makanya sampai banyak gitu kan. Kadang sini sekali jalan gitu. Iya, bener. Nah, itu kadang samping pakai geronjongan gitu. Iya. Bener. Itu kalau ininya bayarnya per paket apa per hari? Kalau gue waktu JNE Shopee Express itu per paket. Tapi gue sempet diantar aja itu UMR. Gaji bulanan. Seberapa banyak yang lo kirim juga gitu? Iya. Gaji tetap. Oh enggak, kalau misal kita melebihi apa? Kalau melebihi jadi nggak percaya. Beneran ini gue udah prokurir ini, Cing. Iya, gimana? Kalau dia lewat target, kalau dia nggak nyampe target, UMR. Tetap UMR. Karena emang paketnya lagi dikit. Ya, kalau lebih ada bonusnya. Gitu. Bonusnya tuh masih ada nggak tuh antar aja? Gak tau udah. Pantesan bangkrut kayaknya ada. Gara-gara gua keluar apa ya? Iya, nggak gara-gara kegedean kali kasih. Gara-gara berani gaji UMR kali ya, nggak per paket ya. Tapi yang lain, take home pay-nya akhirnya UMR nggak? Take home pay-nya akhirnya UMR yang Shopee Express ya. Cuma kalau JNE gua waktu itu nggak. Karena bukan rame dia. JNE paling rame nggak sih? Kecil, Cing. Ini kita ngomongin brand nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Ini kecil, Cing. Gua waktu itu cuma 1.250 per paket ya. Sedangkan gua ke Shopee, gua kan jadi kan di lapangan ketemu kurir, nanya-nanya berapa lu per paket. Goceng. Anjir, goceng gua. Modung bang gua. Iya. Goceng. Waktu itu baru Shopee Express. Baru berapa tahun, setahun kayaknya. Karena baru, dia mungkin biar senang kali kurir ya. Udah, goceng satu paket. Tapi emang jauh-jauh nggak kayak JNE. JNE kan nih satu rumah ada. Kalau Shopee Express satu, ntar ujung karena baru. Orang belum banyak yang pakai. Tapi sekarang Shopee Express sudah lebih dari JNE. Karena kan dia punya platform, punya kurir juga. Kalau JNE kan kadang ngikut dari Shopee, kadang ngedrop di ini. Iya, ini ya kan. Kadang dari Tokopedia, dia cuman ini doang. Benar-benar. Kalau si Shopee ya dia e-commerce-nya punya, pengiriman juga punya. Benar. Sekarang tuh jadi kayak kalau mesen di Shopee diutamain yang Shopee Express tuh. Kadang ya. Dia armada sendiri gitu. Itu Shopee Express itu bukan jenis layanan. Emang armada. Emang dari turunan Shopee-nya, bener. Dari marketplace. Iya. Padahal lu udah cukup menguasai dunia perkuriran. Menguasai banget sih. Senior gua. Di kurir dari Covid itu aja tuh. 2020 sampai 2023 atau 22 ya? Iya. Sekitar segitu 2 tahun 3 tahun deh. Kalau kurir itu ada jenjang karirnya nggak? Maksudnya jadi apa? Jadi kepala gudang? Ya misal, atau jadi bagian yang di kantornya. Ada satu kantor gak lo? Oh. Sama orang yang di gudangnya?
Satu kantor nggak tuh? Temen gue waktu jadi kurir dia naik tuh jadi Nah, gudang. Ada, cuman wah itu persentasenya kecil banget, Cing. Karena Ya kurirnya banyak. Orang gudangnya dikit. Paling cuma 2-3 orang. 2-3 orang kalau gue Iya, lihat kita video-video ya. kudu Segunung-gunung gitu ininya Iya. orangnya cuma segitu doang. Iya, segitu doang. Bener, Cing, capek banget emang. Kalau Kalau jadi si orang gudang gudang ya? capek. Kalau yang gak demen di gudang, jadi sebenarnya di situ-situ aja, Cing. Mendingan ngurir, gue nggak gerah gitu. Kalau gue pribadi. Iya. Tapi kalau yang orang demen nggak demen jalan, demennya di ruangan, ya udah di gudang. Cuman situ-situ doang, Situ-situ nggak jadi doang, bos. Iya. Enggak, maksudnya habis dari gudang ada lagi dong. Nih, di satu tempat. Iya. Si satu tempat kerjaan lo nih. Iya. Ini apa aja ide? Mulai dari kurir nih, sebagai ujung tombak. Iya. Ini kurirnya kalau di radio tuh kayak penyiar istilahnya dah. Benar. Iya kan? Benar. Nih, ke atasnya apaan? Ke atasnya Si kurir, terus? kapten. Kapten apa? Kapten yang di gudang itu. Jadi dia ngatur Amerika kurir. nggak dia? Kapten. Kapten Subasa. Kapten itu apa ya? Kapten itu kayak dia ngatur kurir juga, ngatur orang gudang juga. Oh. Itu kapten tuh. Oke. Itu beda tuh emang gajinya tuh. Cuman kan persentase lebih kecil lagi tuh. Betul, kayak Dari kurir ke gudang aja persentasenya udah kecil. Iya. Mau ke kapten ini cuma satu orang. Cuma satu Lebih orang. kecil lagi. Satu orang doang. Di Sabtu Minggu libur gak sih? Kiriman Enggak ada, paket? enggak. Kapten libur tapi? Kapten bisa jadi libur dia. Bisa jadi milih Sabtu atau Minggu libur. Oh, jadi kurir rata-rata di tempat lu berapa kurir? Yang mana nih? Yang terakhir? Yang Shopee apa Antar aja? Yang mana ya? Yang menurut lo paling ada jenjang karirnya di tempat mana? Di Shopee sih. Oke. Karena kan platformnya udah gede. Udah gede ya. Kurir ada berapa orang? Kurir ada, aduh banyak banget lagi, Cing, sekarang. Ada 20 gak? Lebih. Buset. Banyak banget. Belum yang mitra-mitra terus. Dia kan buka terus tuh. Mitra-mitra. Baik pengangguran, Cing, sekarang. Oke deh, banyak lah itunya deh. Iya. Terus di atasnya adalah gudang. Gudang. Maksudnya lebih prestis lah, nggak panas-panasan. Gak panas-panasan. Gitu. Ya kan? Ya. Di atas gudang ada kapten. Di atas kapten ada jatuhnya kayak kepala gudang lah gitu. Jadi membawahi kapten sama semua operasional gudang itu. Oke, kepala gudang. Ya. Di atasnya lagi? Area manajer paling. Jadi tapi di kantor tuh. Oh, itu dari kantor. Yeah. Oh, di situ kepala gudang. Ya, Masalahnya- yang stay di situ. Yang stay. Masalahnya kan banyak yang ini juga yang franchise. Buka. Oh. Misalnya Tiki gitu. Ini orang kagak tahu tapi dia punya duit aja. Bisa nih buka. Iya, tapi itu cuma buat ngedrop, Cing, bukan beda nih sama yang Beda. paket di gudang itu. Kalau itu kan kita cuman ngedrop doang. Kayak JNE sama Tiki gitu maksud Cing ya. Ya. Itu dia emang bisa franchise, tapi franchise-nya tuh buat penerimaan paket. Jadi orang mau ngirim paket dari dia mah kagak ada kurir buat nganter langsung. Itu kagak ada. Terus ini nganterinnya kemana dia? Nganterinnya ntar dibawa sama truk. Bawa truk ke gudang lu disortir kayak gitu. Nah, itu bagian lo tuh. Gudang lo yang dibawa ke gudang lo. Beda. Kalau gua Gak kelar-kelar ini masalah lah apa. emang begitu, Cing, ribet. Jadi disortir dulu nih namanya di line hall nih. Ya. Di line hall. Nanti dari line hall sortir lagi. Di line hall tuh dibagi semuanya kota mana ini. Ntar udah misalnya kota Bekasi A1, ada Bekasi A2 gitu. Mungkin Bekasi A1 Pondok Gede, Pondok Melati, Kranji kayak gitu ya. Nah, dari situ nanti sortir lagi Bekasi A1 nanti yang Pondok Gede sono. Itu jadi truknya beda-beda, Cing. Enggak, maksud gua. Iya. Si yang Tiki yang JNE yang franchise itu. Tahu kan lu pernah dengar juga ada Tahu. orang yang bisa buka. Gua buka Tiki sekarang gitu. Iya, itu tahu gua. Wahana, Tiki, JNE, tahu, Cing. Itu nggak ada hubungan sama kurir nih. Nggak ada. Oh, itu nggak ada hubungan sama kurir. Kagak ada. Mungkin Dia nggak punya kurir. adanya kali kurir jemput doang, Cing. Jemput paket. Maksud Pick up. Iya, Kalau yang nganter langsung kagak ada. enggak diantar ke situ lah. Dia nggak terima juga. Maksudnya nih si gue ya misalnya buka ya. Ya. Bagian gue nerima orang ngirim. Iya. Lo ngirim ke gue Ah. ke daerah Lampung sana.
Ah. Nah, orang Lampung sana ada yang ngirim juga ke daerah sini. Masuknya ke gue nggak? Masuknya ke lu nggak? Enggak lah. Ke gudang pengiriman. Kalau lu kan cuma nerima doang. Dari gudang langsung ke rumah? Dari rumah orang yang dikirim? Nggak di drop ke gue ya dulu? Enggak. Lu cuman Oh, yang itu cuma nerima doang? Nerima. Pick up doang? Iya, beda. Jadi disortir lagi nanti, Cing. Itu kan yang nerima, yang lu terima itu kan alamatnya beda-beda tuh. Nanti di gudang yang, misalnya gudang Bekasi nih, disortir lagi. Ini ke, ini ke Jawa, ini ke Lampung, ini ke Sumatera. Itu kayak kalau gitu. itu gue sih ngerti deh. Cuman gue pikir dia juga nerima. Ntar kalau ada yang bagian pasar Minggu nih, drop ke sini dulu ya. Baru yang gue ntar bagiin. Langsung ada kurirnya gitu. Oh kagak. Oh kagak. Kurir pickup doang. Kalau JNT ya, kurir pickup. Paling JNE juga kurir pickup. Itu agen-agen kan, Cing? Iya. Tapi buat nerima doang. Nerima. Adapun kurir pickup paling. Iya, kurir pickupnya juga dari lu, kantor lu berarti. Dari kantor ya kan? Ya, kadang gue buka dari JNE, ntar JNE yang jemput. Iya. Masa JNT yang jemput? Mas antar aja. Jemput gue, kayak hilang modal gue karena JNT. Kenapa JNT yang jemput dikasih? Iya. Ya, wah berarti lu udah lumayan ngulik lah. Ngulik apa nih? Ngulik yuk. Kita ulik yuk. Kita ulik yuk. Makanya memang lu kayaknya orangnya suka ngulik sesuatu ya? Suka, Cing. Gua senapsaran gua sama apa nih? Gimana nih caranya nih? Ini ceritanya apa nih gitu. Sampai lo akhirnya bikin konten. Yuk kita ulik. Kita ulik yuk. Ayo kita ulik yuk. Iya. Yuk kita ulik. Jadi coba Cing. Kita ulik yuk. Tagline itu ya. Kita ulik yuk. Ini ada di Instagram, ada di TikTok. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Kita ulik yuk. Bukan. Kalau mirroring aja. Username-nya Ahmad Rivianur. Oke. Kalau nama ininya Arif Bas Wilayah. Apa sih nama bukan nickname, apa sih yang setelah username terus nama gitu, Arif Bas Wilayah. Nickname kali ya itu ya. Iya, nickname-nya. Iya. Tapi nggak ada lo di sini nih. Ada, Cing. Di Instagram nggak ada Arif Bas Wilayah. Masa nggak ada? TikTok kali. TikTok kali ya. Lah, nggak ada lu. Oh, Ahmad Rivianur. Ahmad Rivianur doang. Oh, itu dari Facebook gue ganti. Iya. Oh iya benar. Pokoknya kita ulik yuk di Instagram sama di TikTok. Ini mirror aja, nggak ada. Nggak ada yang khusus ini gue bikin buat TikTok, ini bukan nggak. Mirror aja. Mirror aja, Cing. Ini mulai kapan lo bikin? Gua baru 2 tahun, Cing. April baru 2 tahun. April ini 2 tahun. Beberapa hari lagi. Awalnya bagaimana itu? Ya awalnya itu, gua kan ngojek tuh. Balik lagi nih ke kurir lagi nih ngomongin. Ngomongin JNE lagi. Antar aja lagi. Iya. Jadi emang kan yang gue bilang tadi, gue ngojek 2017. Terus ngurir 2020. Iya. Kan gue cabut kurir, ngojek lagi, Cing. Itu akun masih ada, Cing. Jadi kita ngojek lagi. Nggak apa-apa, itu tapi akun masih ada. Ngojek lagi nih. Ada lagi nggak kalau selamatin? Enggak, itu setelah ngurir justru gue nyelamatin. Setelah ngurir, ya. Jadi setelah gue cabut dari kurir, gue fokus ngojek full time. Oke. Nah itu, gue mikir kayak, gue kan sebenarnya gue basicnya anak komunitas waktu itu, Cing. Apa? Stand up. Komunitas beatbox komunitas beatbox waktu itu di Bekasi. Komunitas stand up ya. Barengan sama komunitas Bekasi stand up ya, stand up Bekasi. Stand up Indo Bekasi. Stand up Indo Bekasi. Yeah. Barengan lah tuh, enggak beda jauh berdirinya tuh Bekasi beatbox. Jadi ya sesedikit-sedikit punya inilah ide buat bikin hiburan lah. Oke. Selama gua ngojek, gua mikir, gua kan anak udah 2, Cing. Pas lagi ngojek ini nih? Iya, gua anak udah 2. Berarti lu merit 2017 2020, Cing. 2017 gue masih baru lulus. Baru lulus, oke. Lulus. Gue 2020. Abang dulu kuliah apa? Ekonomi, Cing. Kelar ngojek? Kelar ngojek kan COVID, Cing. Nggak ada. Kan 2017. 2020 gue lulus ya kalau kuliah. Kalau SMA 2015. 2015. Ya. Jadi lo ngojek sambil kuliah sebenarnya? Iya. Oh, oke. Gue biaya dari ngojek tuh. Oke. Kuliah. Jadi 2017 buka pendaftaran nih. Gue daftar aja kan, punya SIM, punya STNK kan. Ngojek
pertama kapan? 2012, 2004. Yang rame-ramenya tuh 2015. Gue ikut yang gelombang 2017. Tahu nggak lah driver Gojek pertama siapa? Pak, itu yang kumisan. Gue lupa namanya. Pak Mulyono namanya. Iya, Pak Mulyono. Gojek 01. Mulyono. Sekarang jadi presiden. Beda Cing itu Cing. Beda ya. Oke, ya. Lo ngojek sambil kuliah. Gue ngojek sambil kuliah. Oke. Jadi gue biaya sendiri kuliah dari ngojek itu. Nah, keterusan tuh ngojek, asik soalnya Cing. Waktu lo yang awal ngojek itu masih yang bombastis gitu gak pendapatannya? Iya, lo ngerasain? Oh, ngerasain gue. Sehari gope. Iya, gitu-gitu. Iya, sehari gope. Emang karena rajin aja mungkin ya. Kalau yang males sih tetap aja segitu-segitu aja. Okay. Cuma gue ngojek dari pagi sampai ketemu malam. Oke. Gope. Enak dapet duit segitu maksudnya. Namanya baru lulus kan. Iya. Terus gue ngelihat kerjaan gaji UMR cuman 4,5 juta. Dengan gue ngojek gitu dalam hati. Ya udah, ditawarin kerja juga di kantor tante gue nggak mau Cing. Karena gajinya ya? Karena gaji terus terikat terus suruh masuk jam segini. Kalau ngojek kan bebas. Bebas ya. Fleksibel kan. Ya. Bisa ngojek mau setra gua lah, ya kan. Nah di ngojek itu gue mikir anak udah 2, masa gue mau ngojek mulu. Akhirnya gue yang pertama kali gue lakuin gue ngambil HP iPhone dulu Cing. Jadi gue nggak konten dulu. Yang punya kemana? Apa? Yang punya iPhone lo ambil? Enggak, maksudnya beli. Meleng yang punya, ya oke. Beli iPhone. Beli iPhone, ya. Beli iPhone 12. Gue beli iPhone 12. Terus, jadi gue nggak konten dulu, gue beli iPhone dulu. Itunya buat apa beli iPhone-nya? Buat konten. Udah kepikiran nih? Udah kepikiran. Kita ulik yuk. Nggak langsung itu, Cing. Oke. Jadi nggak langsung nongol kita ulik yuk. Jadi pertama gue ngonten, gue ke TikTok dulu. Gue kalau ke IG kan malu, banyak teman gue Cing ya. Malu Cing. Pertama kali ngonten tuh malu banget. Jadi kita buang ke TikTok aja. Kalau TikTok kan nggak ada yang kenal. Karena TikTok ada juga temen lo. Ada, emang lama-lama ada juga. Iya. Jadi gini, dulu IG itu belum kayak Reels, IG itu belum kayak sekarang itunya. Iya. Dulu masih masih belum scroll gitu. Baru TikTok doang. Nah, TikTok itu nge-spread-nya kenceng dia. Jadi kenapa gua lari ke TikTok karena itu tadi. Jadi gua lari ke TikTok. Satu pertama pokoknya nggak ada yang kenal ya, lo ngerasa. Nggak ada yang kenal. Di situ nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Karena lo masih malu sama yang kenal bikin konten. Iya, jadi nothing tulus aja gue di TikTok. Yeah. Buang-buang aja kan. Gue konten waktu itu kayak konspirasi gitu. Anjir, iya. Konspirasi apa yang pertama? yang lo ingat? Bukan konspirasi, kayak waktu itu kayak yang gue inget rumah Raffi Ahmad dulu kayak gimana, terus sekarang kayak gimana, terus rumah Andre kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kayak kita nongol dulu nih rumah artis zaman dulu versus zaman sekarang kayak gitu. Lo kesono dong? Kagak lah. Enggak, itu cuman overlay aja Cing. Foto-foto aja gue drop. Oh, lo browsing aja ininya. Yeah. Bahannya. Yeah. Cari rumah Raffi dulu. Yang dulu sekarang. Kayak gitu-gitu. Okay. Itu rame. Sampai gue 30.000 follower tuh di situ. Nah, pokoknya singkat cerita abis dari situ baru gue konten. Oh, kata gue, kok nggak ada endorsement, nggak ada duitnya. Gue udah 30.000 follower gitu. Karena nggak ramah buat brand, akhirnya gue mikir gimana ya caranya biar brand masuk nih, biar ada pemasukan. Itu gue sembari ngonten yang itu, sembari ngojek. Itu follower gue udah 30.000-an, 30.000 atau 40.000 gitu. Nah setelah 30.000, 40.000, gue ganti konten tuh. Akhirnya kita ulik ini. Dapat idenya dari? Dapat idenya scroll TikTok dulu. Sebenarnya ada satu nama yang inspirasi gue, si Mujib Ansori. Apa dia? Bagian ngomongin Jakarta juga. Oke. Mirip-mirip kayak Rizky Ramadhani waktu itu. Rizky Ramadhani, ya. Iya. Kalau dia follow juga kalau nggak salah Mujib deh. Gue banyak follow juga. Gue follow juga. Lu follow juga. Dia kemarin baru update tuh di follow Cing Abdel. Iya. Iya, gue follow juga kalau nggak salah ya. Follow juga. Gue follow yang akun-akun begitu-begituan gue. Begini-beginian juga. Iya. Berarti emang target pasar gue buat orang tua ya? Iyalah. Kayaknya ya.
Kayak ngeliatin orang tua nih. Nah, orang tua di rumah aja, Di Cing. rumah ngeliatin orang menderita, di orang kayaknya effort banget bikinnya. Tenang gitu ada, ya Allah, anak muda emang harus gerak gitu. Kita nggak bisa kan, udah tua gitu. Iya, gitu, iya. Nah, iya, emang target gue, Cing. Emang yang DM juga, kata gue udah punya anak gitu. Iya, Kan target market gue pokoknya orang tua lah. Iya. Nah, itu dari Mujib Ansori itu, terinspirasi gue dari dia. Oke. Terus dari juga, waktu itu Bro Gamal, waktu itu. Dia ngomongin daerah-daerah gitu, Cing. Oke. Kalau Mujib kan basis Bekasi ya. Nah, akhirnya gue ngomongin basis Jakarta, sorry. Gue ngomongin basis Bekasi. Jadi Pondok Gede ini, orang-orang Pondok Gede suka Pondok Gede itu Jakarta bukan, Bekasi nggak dianggap, kayak gitu gue bilang. Terus di Pondok Gede ini kalau di Jatiwaringin tuh tiap pagi macet. Gue gitu ngomong cerita-cerita storytelling, Cing. Iya. Dari situ bahas wilayah. Nah, sampailah pada sekarang gue coba yang lebih spesifik lagi, transportasi umum. Gue coba pertama kali tuh yang goblok waktu naik angkot dari Bekasi ke Bandung. Oke. Dari Bekasi ke Bandung estafet, Cing. Ini nggak, waktu itu akhirnya kan lo kayak bikin challenge saya, lo mau apa lagi? Iya. Gitu. Nah kalau awal-awal emang lo, aku coba naik ngecer nih, naik itu dari mana? Pernah ngeliat juga Yang orang? ngecer-ngecer, pernah. Oke. YouTuber. Oke, itu. Kalau dia tapi dari Bandung ke Depok. Oke. Ada juga sebenarnya YouTuber kecil yang dari Pondok Gede ke Bekasi ada. Pondok Gede ke Bandung ada. Tapi di YouTube dia buat sampai 3 part tuh. Oh. Jadi dia ngangkot part 1 sampai mana, part 2 sampai mana, part 3 baru sampai Bandung. Kalau gua kan 3 menit doang udah sampai Bandung. Waduh, iya. Memang lo konten pendek ya? Konten pendek aja. Di YouTube enggak lo? Di YouTube gue sebenarnya kan short ya, Cing ya. Short gue nggak naik, tapi short gue di video diambilin tuh, ada sama akun gue nggak tahu repost video gue. Iya, kadang-kadang malah dia yang lebih banyak ya. Dia 400.000 follower. Iya, malah banyak ya. Nah itu, gue nggak tahu tuh siapa tuh, Cing. Ngambil ya. Dia. Jadi lo bikin yang pendek-pendek aja nih. Pendek. Yang pendek-pendek aja, tapi kan itu bikinnya panjang. Bikinnya kan lama. Bikinnya lama banget, Cing. Bisa seharian. Ya menurut gue itu emang harus begitu bikin konten. Gue nggak mau yang ini, mohon maaf, POV itu kan cuman sekali shoot POV ini lagi ini udah jadi. Gue nggak mau yang kayak gitu. Ya emang lucu bagus, cuman gue maunya yang sekaligus juga ngasih informasi buat orang. Lu bisa loh dari sini ke sini naik angkot ini, lu bisa dari sini ke sini naik kereta, sini ke sini naik busway atau naik apa. Nah itu lo kulik dari sebelum berangkat, atau lo ikut aja nih lagi jalan ya lo tanya-tanya gitu? Kalau yang ke Bandung emang gua riset. Itu first time banget tuh yang estafet angkot. Kalau yang macam-macam, Cing. Tapi mostly rata-rata itu gua on the spot, Cing. Jalan aja dulu, ntar di sini lo nanya ke orang. Jalan aja dulu, abis itu gue nanya ntar ke orang. Jadi gue jalan nih, abis itu gue lihat Google Maps. Kan misalnya gue mau ke Subang, dari Bekasi ke Subang, oh lihat sini. Nah nanti misalnya dari Pondok Gede ke Bekasi gue udah tahu, dari terminal Bekasi gue udah tahu, terus dari terminal Bekasi ke Cikarang gue juga udah tahu. Nah nanti pas yang nggak taunya, misalnya gue di Purwakarta, gue kudu mana lagi nih arah ke Subang? Oh ke sini. Nanti gue tanya ke orang situ, Bu, kalau mau ke arah Walahar naik angkot apaan ya? Oh angkot ini. Nanti diarahin tuh, ongkosnya berapa? Nah itu sebelum gue naik, gue nanya ongkos dulu, biar gue kagak ditembak. Kagak ditipu ya. Jadi on the spot itu. Kayak gue liat lo yang mana ya gitu. Ada tempat-tempat yang nggak ada angkotnya. Iya. Kan bisa nggak lo naik sini naik angkot ke daerah sini, tapi lo cobain ternyata ada dari spot 1 ke spot 2 tuh nggak ada angkot. Nggak ada. Nah itu misalnya naik ojek lo sama. Naik ojek aja tuh kalau kayak gitu, kalau emang nggak ada. Iya naik ojek aja. Karena emang nggak ada kan, mesti diadain. Yang terakhir kan lo beli tajil di Bandung bukan di Bekasi. Iya. Itu yang terakhir Bekasi. Itu yang terakhir. Itu sebenarnya gue bikinnya udah berapa hari lalu. Tapi emang baru gue upload tuh. Sebenarnya kalau follower gue tahu gue di story, gue storyin, Cing. Jadi nggak settingan gitu. Apa gue punya footage di sini gue masukin, kagak. Emang beneran gue kesono gitu. Jadi kadang ada yang nganggep gue settingan, Cing. Jadi gue naik angkot, terus gue
turun, habis itu gue jemput sama dia misal naik ke situ buat ke tujuan gitu. Tujuan. Kalau kayak gitu gue nggak tahu ongkosnya, gue nggak tahu jamnya, ya kan, durasinya berapa, terus suasananya gimana nggak tahu kan. Kalau di setting gitu, bisa aja sebenarnya di setting, cing. Bisa banget. Bisa banget loh, sebentar-sebentar doang. Iya kan, bisa banget. Tapi emang beneran, bahkan ada gue pas gue naik angkot terus ketemu yang tahu gue nih, yang kenal gue, follower. Terus dia, bang yang ngonten ya, ini beneran naik angkot bang, beneran sampai ujung, beneran, masa bohongan, bener. Jadi dia nyangkanya nggak asli, cing. Nggak asli, ya. Emang lo paling jauh apa yang mana? Paling jauh kan ngecer ke Lampung. Dari Bekasi ke Lampung. Dari Bekasi ke Lampung. Dari Bekasi ke Lampung. Terus balik lagi. Bukan cuma sekali, itu 2 kali itu. Sekali gimana? Kalau ke Lampung. Iya, abis nyampe di Lampung, gue balik lagi. Enggak, maksud gue ya, ininya nggak ribet. Gimana nih? Pindah-pindah ngecernya ya. Oh iya. Kan tinggal ke Merak, banyak tuh bis. Oh ini angkot ya? Oh enggak, kalau ini ngecer, cing. Ngecer. Kalau ngecer. ini yang ngecer apa yang angkot nih? Enggak, maksud gue ya, kalau ke Lampung, kan ada yang gampang kan langsung bis Merak. Ada. Nah, lo apa? Ngapain? Langsung ke Lampung juga ada, cing. Naik taksi juga sekali ya? Enggak, naik bis ada ke Lampung juga, ada. Iya. Nah, lo yang mana nih? Lo yang dari rumah? Yang ngecer lah. Dari rumah ke stasiun. Dari stasiun. Kan ke Rangkas Bitung mentok tuh. Kereta. Oke. Dari rumah naik kereta. Naik kereta lagi. Jadi kereta tuh ada kereta KRL kan, muter lain, ada KA lokal kan. Nah, dari KA lokal kan nyebrang kita naik kapal. Ferry. Yang biasa ya, nak? Yang biasa. Nyampe kan habis itu ke Lampung. Nyampe. Kayak gue ngeliat konten lu tuh ada yang ribet banget, naik turun sini, naik kereta, naik angkot, kagak ada angkot lagi yang kayak gitu. Kalau Lampung kan jauh ya, gue terlalu bukan masalah ini, cuman karena jauh aja. Jauh. Tapi ini kayaknya nggak terlalu jauh, tapi tempatnya susah capai dengan ngecer. Oh, pik, cing, kepik gue. Oh iya benar. Gue kepik. Ya, sampai masuk ke dalam pasar, keluar lagi, baru naik di situ ya kepik. Gue naik busway. Iya. Itu berkali-kali kepik ya? Berkali-kali. Kan angkot Jakarta kan nggak ada yang... Kan Jakarta kan ya banyak gang-gang ya, cing. Jadi, ya kan? Jadi nyambung-nyambung terus angkotnya sampai berapa tuh? 8 apa berapa sih? Waktu itu gue lupa deh. Tuh, kepik 8. Lo ke Lampungnya cuma sekali naik kereta kan? Enggak sekali. Iya, 2 kali lah. Maksudnya nggak turun lo. Iya kan? Dari kereta, nyambung kereta, nyampe Lampung gitu. Kepik 8. Karena Jakarta, cing. Karena Jakarta. Bener dah. Jakarta tuh yang gue bilang tadi, banyak gang-gangnya, banyak ini, jadi angkotnya kan trayeknya banyak juga gitu. Terus juga dia nggak panjang-panjang banget. Coba kalau lu ke angkot kayak Cikampek, Cikarang, panjang-panjang, cing. Trayeknya? Bisa sampai 30 kilo, 40 kilo. Kalau angkot Jakarta kan paling cuman 15 kilo, paling jauh. Kayak gitu, jadi bolak-balik. Sekarang mana udah jarang lagi ya angkot ya? Lo bisa habis konten lo kalau konten ganti Jaklingko semua. Jaklingko. ya bisa aja Jaklingko. Berarti gua estafet Jaklingko dong. Tapi Jaklingko enak, cing. AC ada ya? AC. Tapi ada yang enggak. Ada yang enggak. Microtrans apa? Mikrotrans. Iya. Itu kan digaji ya? Dia digaji. Jadi ada orang yang punya nih, kalau sedengeran gue nih, yang dulu punya mikrolet misalnya. Iya, benar. Ya punya mikrolet. Udah sekarang trayek lo udah ada Jaklingko nih. Benar. Lo ditawarin. Mau kagak? Mau kerja sama nggak? Lo kalau kerja sama lo beli mobilnya gitu kan? Iya. Si gue nih yang punya mikrolet. Iya. Ntar si supir digaji tuh sama si Pemda. Iya benar. Per kilo nggak? Bukan dihitung nggak per kilometer apa per ini tuh? Ya pokoknya digaji sama Pemda dah. Iya. Bukan sama gue yang punya ada mobil. Ada pelatihannya kan? Juga tuh. Gue yang punya mobil dibayar juga kan sama Pemda. Dibayar. Pantesan ya. Jadi mau syukur nggak mau ya udah. Iya. Gitu. Kalau lo nggak mau lo ke Lindes yang mau Jaklingko gratis. Iya gratis. Makanya tetap masih ada walaupun nggak mau, tapi tetap ada gitu. Maksudnya tetap ada angkotnya kan? Karena nggak mau. Iya, karena nggak mau. Tetap ada tracknya. Karena nggak mau dia. Kalau yang udah jadi Jaklingko berarti dia setuju tuh. Lo yang paling mahal dari terminal ke terminal di Jakarta berapa sekarang? Kalau masih yang umum? Yang mana tuh? Mikrolet angkot ya hitungannya ya. Oh. Angkot dari Cikarang mahal-mahal, cing. Angkot Cikarang, Cikampek, Purwakarta ya. Oh.
waktu itu gue ditembak 45.000 dari Cikampek ke Ciganea. Ciganea Purwakarta. Ayam bakar Ciga. Purwakarta Cing. Bakar kan? Ayam goreng Ciganea. Ayam goreng Ciganea enak Iya, itu. Ibu Ciganea ya, yang Pas bisa di lagi. rest area ada semua. Iya. Oh, yang di Jakarta maksud gua. Yang Pasti di nggak lo? Jakarta murah-murah malah Cing. Dari Angkotnya. Kampung Melayu ke ini masih ada M16 nih. M26 dari Kampung Melayu ke Kalimalang Bekasi MM. Iya. Itu kemarin gua naik M26 dari Penas Cawang ke MM Ceban. Murah-murah Cing. Ini dari sini nih Pasar Minggu ke Kampung Melayu 8.000. Emang Iya. tembok kali itu. Hah? Pasar Minggu Kampung Melayu. Jauh lagi. Jauh deng. Iya jauh. Jauh. Gua kira naik motor kalau naik motor. Iya. Lewat itu kan. Kalau Pasar Minggu ke Senen deket, Senen ke Pasar Minggu tuh. Iya, Senen ke Pasar Minggu tuh 6 hari kalau Minggu. Ke Senen tuh sehari doang. Iya. Nah, belum Jakarta udah lo kelilingin dong nih. Jakarta sebenarnya karena ngojek ya. Iya. Udah. Enggak, yang ini sih. Yang mana nih? Yang Ngecer. ngecer. Jakarta. Kita ulik Ya, yuk. paling ujung kan ke Pik ya. Paling Jakarta tuh transportasi umumnya udah enak, Cing. Dari Bekasi itu naik 8 ke Pik. Iya kan gue naik angkot. Sebenarnya Iya. gue naik busway sekali bisa, Cing. Iya. Tuh angkot itu buat apa jadi dong kalau gitu? Buat ngasih Buat tahu. ngecer kasih. Iya. Maksudnya buat yang pendek-pendek ya. Buat Jadi yang kalau lo memang orang ada pondok gede mau ke Pik, Iya. ya bukan berarti harus 8 kali naik angkot. naik angkot, lo sekali juga ada. Iya, makanya orang-orang ya ngeliatnya goblok aja nih orang. Iya, maksudnya. Padahal kan bisa pakai busway. Iya, tapi kalau mau ngecer pun masih ada. Iya. Lebih mahal ngecer juga daripada busway. Lebih mahal ngecer lah. Ngecer loh. Busway kan 3.000, Cing. Ini 8 kali berapa juga udah. Makanya kan gue bilang like goblok aja Iya, kan. iya, gitu. iya. Ya, tapi udah semua Jakarta. Jakarta. Ya, hampir. Paling ujung utara deh mana? Ini Pik kan, Pik. Cing. Paling ujung selatan. Paling ujung selatan apaan sih dia? Ciputat. Ciputat. Nih ke Jagakarsa. Lebak Bulus, iya. Sekelilingan Jagakarsa masuk-masuk. Jagakarsa udah. Apa yang mau gua datengin gitu? Iniannya apa? Konteksnya harus ada yang mungkin paling nanti gua ke Gultik bisa tuh. Cuman emang kalau estafet angkot nih, kalau estafet angkot belum. Kalau ngecer-ngecer aja mah naik transportasi umum. Udah. Oh. Udah. Kalau estafet angkot sih belum. Emang gue kadang capek juga, Cing. Capek ya? Capek, emang bener capek, Cing. Panas ya di angkot ya? Panas. Nggak ada AC-nya ya? Ngetem mulu. Iya. Cuma kalau Jakarta sih emang macet juga sih. Tapi kalau gue malah lebih capek justru ke arah-arah Luar kota? iya arah-arah Purwakarta kayak gitu. Karena Subang, Bandung. mobilnya? Ngetemnya lama banget. Mobilnya juga Mobilnya juga lebih lama. iya lama. ngetemnya lama banget. Kalau di Jakarta tuh nggak dapet ya udah cabut dia karena kan rame kan. Kalau dia tuh karena sepi jadi di satu titik dia tuh ngetem sampai sejam kadang. Nah itu Ada yang mandi juga ditungguin ya. ada Kalau mandi saya tungguin, Cing. Ntar saya mau ke sana tuh mandi dulu boleh nggak? Saya tungguin lah gitu. Tungguin. Jarang lagi banget ininya angkotnya ya. Keliling Jakarta, mengelilingi Jakarta Timur pusat ini seharian udah pernah belum? Naik ngecer. Ngecer. Heeh. Belum lagi, Cing. Belum. Tapi kalau Habis berapa? Menurut gua habis berapa lama itu waktu ya kalau ngecer terus ngelilingin semua Jakarta. boleh dicoba tuh ya. Iya, misalnya ke Jakarta ini dari Piknya nih, lo dari Pik. Ntar ke Ntar Jakarta ke Timur. ujung selatan, iya ke timur. Timurnya tuh apa? Yang ada ikoniknya. Iya. Timur tuh ujungnya itu dong, kantor wali kota dong. Kantor wali kota. Iya, Cakung situ. dekat Harapan Indah. Harapan Indah. Ah, benar. Nah, ke situ. Harapan Indah itu. Sambungnya udah ngecer. Sehari nggak kelar. Nggak kelar kayaknya. Kalau nggak kata gue mah kalau Nggak ngecer. kelar. Nggak kelar, benar. Dari timur ke selatan tuh ke Ciputat berarti. Iya. Ntar ke barat Cengkareng. Sejauh banget bener-bener. Itu mah kagak kelar gue sehari itu. Kagak kelar. Kalau gue sih lebih ke tujuannya langsung ke situ, nggak yang muter-muter. Gue belum Iya. nyoba tuh kalau yang lu bilang tadi. Mungkin bisa dicoba tuh. Iya, tau nginep lucu banget itu tiba-tiba udah gelap nih guys ya, baru sampai Anggotnya udah pulang. Jakarta Timur, Iya. masih ada pusat sama barat. Iya, anggotanya udah pada pulang gitu. Anggotnya udah pada pulang lo, nginep aja. nginep dulu. Karena video ada krik 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 ada bunyi gitu.
Besok lagi ya. Besok lagi. Tapi nih kalau lo misalnya ya kayak Bandung ke buka beli tajil di Bandung, buka di Pondok Gede, buka di Bekasi. Iya. Berarti kan lo ke Bandung dulu kan? Yo Bandung dulu. Luar ke Bandung dulu. Enggak, gue ke Halim dulu, Cing. Lo ke Halim dulu? Iya. Itu udah lo kontenin tuh? Udah. Udah lo kontenin? Gue ke Halim dulu naik kereta cepet kan. Iya, Wus. Iya, Oke. baru dari Halim ke Bandung. Naik apa? Naik bus, dari Halim ke Bandung naik bus. Dari rumah gua ke Halim naik motor. Enggak, dari Bandung ke ini. Gue belum lihat sih yang cuman baru lihat dong dari bisa nggak lo beli tajil di Bandung buka di Pondok Gede. Gue belum lihat itu. Iya. Dari Bandung ke Pondok Gedenya Bekasinya naik apa? Naik bus lagi. Balik lagi, Cing. Ya, sempet dong pasti kan cepet. Lah kan, tapi kan, Cing, tapi gue daripada larang, itu gue ke Cicendo dulu, Cing. Nah itu ngacer. Naik ojol. Macet, Cing, Bandung, kagak nyampe. Gue jalan jam 3, Cing. Oh jalannya jam 3. Jalan jam 3, kan ngabuburit. Iya. Udah hitungan ngabuburit kan jam 3. Iya. Kalau gue jalannya jam 3. Kalau gue jalan apa? Dari pagi. Beli. Kalau gue jalan pagi, bukan ngabuburit namanya. Ngabuburit, iya. Oh jalan jam 3 jadi ada batas waktunya nih. Cuma 3 jam 15 menit lah. Iya. Bisa kan bolak-balik. Bener. Oh, tantangannya itu. Iya, karena gue bilangnya gue ngabuburit beli takjil. Oke. Kalau gue cuman beli takjil paling bisa dari ya? pagi apa Dari dari pagi, siang ya? kan jam 12. Saya enggak. Iya. Kalau gue bilang ngabuburit, namanya ngabuburit itu berarti kan Asar lah. asar. Ya. Ngabuburit kan. Kita kan kayak ngabuburit nih ke Jakarta yuk. Dari asar kan, Iya. habis asar tuh. Iya. Ngabuburit. Baru balik. Nah ini gue ngabuburitnya ke Bandung jam 3. Mahal banget ngabuburit. Bolak-balik gue berapa? 600. Gope, Cing. 2,5 ya? Satu Iya, sekali jalan 2,5. ya? 2,5. Belum sononya. Dia tiap beda jam beda harga Beda tuh. harga. Ada 225. Kalau yang ada yang kadang ada cepet 75, ada 200, ada Di jam-jam tertentu. di jam-jam nggak sibuk. Ah. Kalau jam-jam sibuk kayak gua jam 5 itu 250 pasti. Tapi maksimal 250 dia. Oh, maksimal 250. 250. Total berapa lo habis tuh? Kalau yang ini ingat gak? 560 ya, Nak. 560-an. 560-an. 560. Tajilnya berapa harganya? 25.000. Emang nggak ada kerjaan. Pasti lo tabung aja itu 260.000. Cita-cita gue begitu sih, Cing. Jadi gue nanti abis puasa nih, abis lebaran, gue pengen ke Palembang beli pempek terus balik lagi. Pengen kayak gitu gue. Iya, gue dari Bekasi, Bang, coba beli ke Palembang. Kalau ada yang challenge gue, gue Palembang beli pempek di jembatan Ampera, bisa balik lagi gue. Gitu. Sini ada nih Pak Jenggot nih. Ngapain? Enak gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi dikasih batas waktu sih emang lebih seru ya. Lebih seru. Kayak si ngabuburit nih. Iya. Bisa nggak lo dari jam 3 balik lagi ke Pondok Gede ke rumah lo pas buka? Iya, sebenarnya nggak ada batas waktu, cuman emang gua aja yang Iya. gua yang waktuin aja nih. Gua jam 3 nih jalannya nih. Hitungnya ngabuburit gua gitu. Nyampe gak? Bukanya di mana lo? Bukanya di Pondok Gede, nyampe, Cing. Nyampe 18.14. Gua dari ke Halimnya 17.52. Nyampe di Halim. Langsung lari gua ke parkiran, bawa motor ke Pondok Gede. Nyampe 18.14. Jadi cuman 15 menit dari Halim ke Kalimalang Pondok Gede kan cuma 15 menit. Lo lewat mana emang? Kalimalang ya? Kalimalang. Buat Kalimalang gua. Pondok Gede kan jauh dari Halim, masih nyampe sih 15. Deket, Cing. Ini kalau lewat Kalimalang deket. Lo Pondok Gede di mana sih? Gue Pondok Gede, sebenarnya Pondok Melati jatuhnya, Cing. Itu dekat ke itu Lubang Buaya. Dekat pasar. Lubang Buaya udah perbatasan, gue dekat pasar, sonon lagi. Ke arah Jati-Jati itu. Ke arah Jati Bening ya. Oh, ke arah Jati-Jati. Ke arah Jati Makmur ya, benar. Oh, ke arah iya. Jati-Jati ya, benar. Iya, kalau berarti lewat Kalimalang belok kanan. Kalimalang belok kanan, Iya, putar iya. balik dulu sekarang. Nggak bisa langsung belok kanan. Nggak bisa. Nggak bisa, putar balik. Tapi bisa akhirnya ke situ bisa kan? Bisa. Tapi diputar balikin di depan Iya. biar nggak macet aja itu. Iya, biar nggak macet, bener. Iya. Tapi nyampe, Cing, nyampe. Iya, Gue mungkin. juga pas bikin itu, anjir, Nah, ini lo sebelum bikin itu lo hitung-hitung nggak? iya, gue udah itu, gue mau mesennya yang 17.30 wusnya. Bukan habis. Gue di Cicendo kejebak macet. Ah. Bandung kan macet, Cing. Iya terus?
sama kayak Bekasi. Nah, udah akhirnya ada yang sisa tinggal 17.52, gue mau pesen yang 17, yang jam 5 pas. 17.30. Sampai 17.30. Itu kagak keburu karena di Cicendonya macet. Jadi gue Emang pesen bisa ini on the spot? online. Iya, on the spot tuh masih ada nih. Di aplikasi iya. Berapa menit sebelum ini masih bisa? Dia kan banyak, Cing. Oh. Nggak laku-laku banget, Cing. Katanya laku. Aduh. Waktu lo kemarin ramai nggak? Apaan? Waktu lo naik itu ke sono. Ya, Waktu berangkat. Sedang dah. Ngobrol nggak sama sampingnya, ngapain? Beli takjil. Jadi gue cuma duduk sendiri. Emang pas berangkat sama pulang gue duduk sendiri itu. Satu gerbong itu? Enggak, maksudnya ini kan ada dua kursi. Gue duduk sendiri. Satu gerbong, satu duduk gitu sendiri. Emang nggak terlalu rame ya? Nggak terlalu rame, Cing. Di jam-jam lo sih itu jam-jam tanggung juga emang. Padahal jam sibuk, Cing. Sore kan. Tapi dari Bandung, dari Jakartanya kali banyak. Kalau jam sibuk nggak sih? Jam pulang gitu? Gue waktu berangkat jam 3 itu udah menjelang jam sibuk. Tetep gue cuma satu gitu. Jadi kan kalau WUS itu, Cing, lu kalau dari Jakarta ke Bandung pesennya ganjil. Jadi ini jendela nih, biar bisa full gitu jendelanya. Kalau lu HP-nya ini kursinya. Jadi ada kursi, kan ada nomor-nomornya tuh. Lalu mesen di kursi yang ganjil. Kalau dari Jakarta ke Bandung, supaya view-nya tuh kan kalau WUS kan ada jendelanya nih. View-nya tuh full gitu. Kalau lu pesen yang genap. Kepotongnya cuma setengah doang jendela. Jadi di sini udah besi gitu. Besi gitu, pilar ya? Ya. Oh. Jadi kalau dari Bandung sini yang genap? Genap. Gitu. Kan pindah nomornya kan? Kok bisa? Kehalangan? Iya bener. Gue gak ngerti gue yang ini. Tapi pernah gak lu naik bus? Kagak. Cobain dah. Cobain makanya. Kalau lu pilih dari Jakarta ke Bandung, lu pilih ganjil. Iya. Supaya view-nya aja gitu, kita ngelihat tuh enak gitu. Nah kalau dari Bandung ke Jakarta, iya. Itu dia genap. Iya. Emang yang lo tadi dudukin jadi genap? Enggak dong, tetap ganjil. Gimana sih? Ya? Soalnya nggak tahu begitu pokoknya. Gimana ya? Gue juga nggak tahu jelasin, Cing. Pokoknya gue begitu, gue pesennya karena kalau depan gue itu udah setengah jendelanya. Iya. Pada saat lo pulang, kalau lo naik gerbong itu lagi. Makanya. Kalau lo naik gerbong itu lagi, itu kan nomor ganjil. Jadi berubah ya. Gue juga gak tahu tuh. Gue jadi berubah. Gak tahu, Cing. Dah? Gak tahu gue. Jadi tukangnya pada ngeliatin nomor, pindahin ke genap. Kagak. Itu kan, iya ya, kenapa ya, Cing ya? Iya kenapa, gak tahu gue, tapi gue ngelakuin itu. Pokoknya kalau balik genap. Iya. Dari Bandung ke Jakarta genap, dari Jakarta ke Bandung ganjil gitu. Apa posisi duduk? Gue juga kepikiran tuh jadinya. Iyalah. Masa kalau beli genap. Emang kan relnya sama, gerbongnya sama. Kenapa tadi? Ntar coba gue cari tahu, Cing. Iya, gue jadi kepikiran ya. Tapi emang yang itu yang gue lakuin, Cing. Soalnya di depan gue udah setengah jendelanya. Iya, ya. Pada saat kebetulan lo pulang naik itu juga. Iya. Kalau lo pilih nomor genap, kalau lo dapetnya ke setengah tuh. Lo kacau lo. Iya. Oke, dia lo paling dekat sekarang pengen kemana? Rencana yang paling terdekat, lo pengen melakukan apa? Kemana? Lebaran dulu, Cing. Iya, Lebaran tuh ada kontennya nggak? Lebaran, gue nggak punya kampung, Cing. Kalau gue sendiri, kalau orang tua paling ke Cikupa doang. Nah itu lo mau kontenin nggak jalan Cikupa sama deket mertua? Banget, Cing. Cikupa di mana sini? Tangerang. Cikupa Tangerang. Iya tapi dari Pondok Gede mah. Ya kan gue mudik mah pakai mobil, masuk gue mau naik angkot juga, Cing. Makanya coba tahu. Aneh banget naik angkot nih. Tapi nyiksa, Cing. Lagi Lebaran nih. Kalau masalah nyiksa lo udah nyiksa diri lo dari lama. Kagak masalah Lebaran, momennya. Kita mau yang happy-happy bukannya aja. Justru nih lagi momen Lebaran nih. Kira-kira kalau angkot tuh kemana ya? Bisanya. Kayak gitu. Tukang trek angkot tuh udah pulang kampung deh, Cing. Itu kalau Lebaran. Ada. Rame lagi. Angkot yang pada nggak punya ini pada jalan-jalan ke Ragunan. Penuh. Iya. Tapi Lebaran libur lah ya. Lebaran libur dulu, Cing. Tapi deket-deket gue kayak mau ngecer ke Cina dah.
Gua kemarin ini apa namanya gas cari angin di sini. Ya. Dia naik motor Iya benar. ke Mekah. Dia ke Mekah, nyampe cing. 8 bulan nyampe. 8 bulan lu mau ngecer berapa lama lu? Dia naik motor 8 bulan. Emang pada gila-gila sekarang cing. Terus mahal ininya. Visa. Iya. Visa Kalau terus. sampai Cina tuh mahal. Cina mahal. Sampai paling mahalnya sampai Cina kata si gas cari angin ya. Ya. Begitu ke Cina ke Arab, ada juga dia nyogok-nyogok. Adanya Ada juga? saya ini ya. Emang bisa? Hah? Di Arab? Bukan di Oh, gua kira. di negara-negaranya. Oh, lo harus negara-negaranya. bayar segini gitu. Gue kira di Arab ya, suruh di Arab nggak boleh tuh. Iya. Nggak boleh nyogok kalau di Arab. Kalau negara lain boleh. Dalam Iya. perjalanannya itu ada dari mau masuk ke negara ini lo harus bayar segini lo di Nah, ini. iya tuh, Taunya itu bohong. yang ribet visanya gimana tuh Cing ya? Iya, kalau Ngurus visa, apalagi dia bawa kendaraan. visa buat kendaraan ada, paspor Iya, sendiri visa buat kendaraan ada. Paspor kendaraan, motor tapi Lebih ribet sih itu. dia nggak berlaku. Misalnya lo paspor ini berlaku di Malaysia tapi nggak berlaku di Thailand gitu. Ada. Paspor? Iya, paspor ini, paspor motornya. Motor. Kayak Ribet. paspor sama visa apa paspor doang motor? Paspor doang. Oh, berarti Paspor kayak visa motor. juga, kayak visa jatuhnya ya? Iya, Visa motor ya? iya, visa untuk ini nggak berlaku nih kalau di sini gitu. Lo harus bayar segini. Ribet Iya. banget sih itu, lebih ribet dari yang naik sepeda ke Mekah ya. Iya. Kalau emang lebih lama aja karena sepeda. Mekah. Tapi kalau motor kan ngurus suratnya itu. Ngurus surat-suratnya Ribet ya. banget. Tapi ngecer udah ada belum? Itu dia si Bapak Healing Indonesia. Bapak Healing Indonesia dia udah sampai mana? Udah sampai Mekah. Sampai Mekah. Iya. Dari terakhir kan di Iran apa ya? Habis dari Iran. Lo Cina berarti dia? Dia, Baru-baru ini? iya, dia kan nggak boleh lihat Myanmar ya. Iya. Nah, kata si gas cari angin juga belum boleh masuk-masuk nih ke Myanmar. Nggak boleh lihat Myanmar lagi ini kan, lagi apa sih? Lagi konflik. Jadi makanya itu orang ini Myanmar misalnya nih. Itu sininya udah dekat banget nih ke arah Mekahnya. Tapi dia harus begini. Muter, bener. Lah Cina ya? Melambung, lo Cina jadinya. Iya benar. Oh iya. Nah, mahalnya di situ. Mm-mm. Masuk Cinanya aja berapa ribu dolar gitu. Emang harus siap berapa ratus tuh ya? Gas Dia habis 300 juta. 300 juta? Itu kan sama motor. 8 bulan sama motor. Kalau ngecer kayaknya akan lebih murah. Agak lebih murah. Harusnya lebih murah. Kocak juga sih kalau lo nyampe ya. Iya. Nunggu cari sponsor deh. Iya. Nggak mau yang deket-deket dulu gitu. Maksudnya kayak si gas cari angin kan pertama ke Asia dulu. Ya paling ke IKN dulu lah. Ya. Kan ke IKN di Kalimantan, Cing. Ngecer. Ngecer. Sampai nggak kayaknya kalau ngecer sih. Di KN belum ada lagi. Ada bisnya. Ada bisa? Ada. Ada gue punya temen yang suka itu ngasih tahu transportasi umum gini. Gue kadang kalau suka bingung nanya ke dia aja. Ini bisa ada nggak sini? Gitu. Oh. Terus ke Bali juga, paling ke Bali, Cing. Ke Bali. Ke Bali. Ngecer ke Bali tuh cuman 200.000. Hitungannya pakai apa kalau ngecer ke Bali? Dari sini ke Surabaya. Naik kereta. Kereta Erlangga terus 4.000. Dari Surabaya ke Ketapang, Banyuwangi. Ketapang nyebrang, disuruh ke Denpasar. Jadi dari pasar ke ini kan jauh. Denpasar ke Enggak, dari Gilimanuk ke Denpasar ya. Kan jauh itu. Naik bis. Lumayan. Sehari ngecer, namanya juga ngecer 200.000. Iya. Kalau naik pesawat berapa, Cing? 700 ya. 1 komaan udah. Tapi kan waktu berharga ya. Bener. Cuman kan itu emang kerjaan gue, Iya, Cing. kerjaannya ya kayak orang gak ada kerjaan ya. Kayak nggak orang kerjaan. Iya. Jadi ya udah emang kerjaan ya. Berarti kan hitungannya ya anggap aja gue kerja seharian gitu. Iya. Jadi Terus sebulan berapa konten sih? sebulan bisa 20, 15 lah. 15, 20 kali ya. Kadang ya gitu, capek juga, Cing. Capek ya? Capek lagi. Iya. Tapi kalau gue lagi mau refleksi tuh bahas-bahas gitu aja, Cing. Bahas-bahas kayak gue bahas wilayah ini, bahas bendungan ini, bahas transport kayak yang enak-enak aja di Jakarta. Gue misal bahas yang gimana cara naik ke atas bundaran HI itu, yang halte itu. Yang halte ya. Itu orang Bekasi nggak pada tahu, Cing. Nggak pada tahu. Nora-nora banget. Kita foto bagus. Iya, yang tahu kan yang di halte bundaran HI itu. Iya. Orang Bekasi nggak pada tahu, Cing. Jarang maksudnya. Kalau bukan kerja di Jakarta aja nggak bakalan tahu dia. Nggak tahu ya. Iya kan? Ya, Itu bagi orang Bekasi hiburan itu. Anjir, Ibu. Maaf ya orang Bekasi. Oke, Rip, terima kasih ya.
Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan segera setelah Lebaran bisa ke IKN. IKN. Bali katanya. Ke Bali. Bali, IKN, Cina juga. Cina juga. Mekah juga mudah-mudahan. Mekah, alhamdulillah udah umroh, Cing. Iya, tapi ngecer. Ngecer ya. Ngecernya. Insya Allah, Cing. Iya. Kalau ada yang request ya. Amin. Ini tinggal, pokoknya lo mau ngeliat Arif kemana, Arif menderita kayak gimana, tinggal request doang. Challenge, bisa nggak lo gitu. Ya. Oke, Rip, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus, berkah terus ya. Amin, Cing. Sehat juga, Sampai Cing. ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.